Kesuksesan bisa diraih oleh siapapun juga asal mau berjuang. Itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan Kang Ho, seorang pengusaha sukses di bidang jasa keuangan. Memiliki orang tua seorang pengusaha membuat masa kecilnya serba berkecukupan. Namun semuanya berubah ketika dia memasuki masa remaja. Karena usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Bahkan sejak kelas 1 SMA, dia telah ditinggal meninggal oleh sang ayah dan ibunya yang harus bekerja keras, bahkan rela menjadi seorang TKW. Kondisi sulit yang menimpa keluarganya pada saat itu membuat dia memiliki tekad yang kuat, yaitu kelak dewasa harus jadi orang sukses. Kesempatan untuk dapat kuliah di teknik mesin ITS tentunya tidak disia-siakan, karena Kang Ho meyakini bahwa memiliki pendidikan yang baik adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil meraih gelar sarjananya dengan nilai yang baik. Kang Ho sempat berkarir sebagai seorang engineer di perusahaan asing, di antaranya bergerak di bidang gas dan manufacturing. Namun, suatu saat, melalui sebuah buku, wawasannya menjadi terbuka mengenai kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Sehingga semenjak itu dia termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal nekat, dia memulai berbagai usaha, di antaranya berdagang mainan anak, jualan tas kulit, dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM. Berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya. Namun, dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yaitu Prudential. Walaupun pada awalnya ragu, setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil. Berkat ketekunan dan fokus, kini bisnisnya sudah berkembang pesat di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah. Berbagai penghargaan pun dia raih sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya. Dan satu persatu impiannya mulai bisa terwujud. Oke, thank you Pak Joni. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara webinar. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kang Ho. Saya adalah seorang agency director dari PT Prudential dan juga sekaligus founder dari Harvest Agency. Baik Bapak Ibu, melengkapi pemahaman Anda tentang peluang bisnis ini. Sehingga nanti Bapak Ibu setelah ikut acara ini, harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Artinya apakah Bapak Ibu akan bergabung atau tidak, Bapak Ibu bisa memutuskannya dengan lebih bijak. Karena Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini secara utuh dari awal, pertengahan, dan akhir ya, dan fokus kalau bisa tidak sambil mengerjakan pekerjaan yang lain ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja mulai ya. Nah, kita tahu bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa. Ya, kenapa ke tahun yang luar biasa? Karena kita lagi menghadapi namanya satu kejadian yang tidak pernah terjadi, yaitu coronavirus, pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Ya, dan kita tahu Bapak Ibu bahwa COVID-19 ini berdampak sangat luar biasa, bukan hanya di sektor kesehatan, tapi berdampak luar biasa pada sektor bisnis, pekerjaan, keuangan, dan sektor-sektor yang lainnya. Nah, oleh karena kondisi ini Bapak Ibu, memicu banyak orang yang tadinya punya pekerjaan baik-baik, tiba-tiba pekerjaannya terganggu. Ya, yang tadinya punya bisnis lancar-lancar saja, bisa menghasilkan profit setiap bulannya, tiba-tiba harus tekor, rugi, bahkan tidak menghasilkan apapun, dan banyak diantaranya akhirnya bangkrut, tutup usahanya. Dan tentunya ini juga berdampak pada karyawan.
karena tempat bekerjanya mengalami dampak dari coronavirus, mau nggak mau karyawan tersebut mungkin mengalami pemotongan gaji, ya, yang tadinya 1 minggu kerja full, sekarang 1 minggu mungkin cuma kerja 2-3 hari, kemudian selebihnya dirumahkan, terima gajinya juga nggak full, bahkan ada yang sudah di PHK. Nah, kondisi ini Bapak Ibu tentunya memicu banyak orang mulai mencari peluang, betul nggak? Ya, mulai mencari peluang. Kira-kira ada pekerjaan apa nih yang bisa menambahkan income? Ya, karena kebutuhan terus berjalan, kebutuhan tetap harus dipenuhi, tetap harus bayar listrik, tetap harus bayar air, dan tagihan-tagihan yang lain. Mau nggak mau, Bapak Ibu, orang mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan ekstra di luar penghasilan yang ada sekarang. Karena penghasilan yang sekarang lagi terganggu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang tadinya mungkin nggak pernah jualan masker, sekarang mulai jualan masker. Yang tadinya nggak pernah jualan online, sekarang jualan online. Ya, yang tadinya kerja kantoran tiba-tiba mulai broadcast jualan makanan dan sebagainya. Nah, itu baik, itu sah-sah aja Bapak Ibu. Itu baik-baik saja ya. Karena pada dasarnya manusia punya namanya survival instinct. Artinya apa? Kalau dia kehidupannya terancam, maka dia punya insting untuk bertahan hidup dan mencari cara bagaimana supaya tetap bisa survive. Nah, Bapak Ibu, tapi yang penting mau saya tanyakan begini. Seandainya suatu saat pandemi ini berakhir, coronavirus ini berakhir, dan kita tahu ini pasti akan berakhir, apalagi sekarang kan vaksinnya kabarnya sudah ditemukan, ya. Nah, kalau ini berakhir, pertanyaannya, yang tadinya jualan masker, yang saat ini jualan masker, lagi pandemi jualan masker, nanti kalau sudah berakhir pandeminya, apakah tetap akan berjualan masker? Yang saat ini jualan online, apakah nanti kalau pandemi ini berakhir, tetap akan jualan online? Artinya, bisnis yang ditekuni, peluang yang ditekuni saat ada pandemi ini, apakah tetap akan diteruskan setelah pandemi ini berakhir? Nah, ini yang perlu dijawab Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu tentunya kita kepingin sebuah bisnis yang kita bangun, yang kita rintis itu bukan sifatnya musiman, setuju nggak? Bukan hanya sebuah peluang atau bisnis yang dikerjakan di saat ada pandemi. Nah, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini adalah sebuah peluang bisnis yang memang tetap bisa menghasilkan profit luar biasa di saat pandemi, namun tidak terbatas pada kondisi pandemi. Setelah pandemi, bisnis kita tetap akan bertumbuh, yaitu bisnis asuransi Bapak Ibu. Ya, nah jadi Bapak Ibu sekali lagi bisnis yang mau saya sampaikan, peluang yang mau saya sampaikan ini bukan hanya bisnis untuk dikerjakan di saat pandemi, tetapi saya mau share satu ide bisnis yang bisa dikerjakan sampai jangka panjang. Oke? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita lihat seperti apa bisnisnya. Nah, sebelum kita masuk ke bisnisnya Bapak Ibu, saya mau menyamakan dulu pemahaman kita dengan satu kata, yaitu apa itu sukses. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya sukses itu apa sih? Kalau saya tanya sama orang, ya semua orang, Bapak Ibu mau sukses nggak? Pasti jawabannya apa? Saya mau sukses. Betul ya? Bahkan orang yang sukses pun, kalau saya tanya, Bapak Ibu mau sukses, dia pasti ngomongnya apa? Saya udah sukses dan kepengen tambah lebih sukses. Nah, betul nggak? Artinya sukses ini adalah sebuah kata yang didamba-dambakan. Namun sebetulnya apa itu sukses Bapak Ibu? Ya, ada orang yang mendefinisikan, yang mengartikan sukses itu adalah sebuah kondisi kalau lagi banyak duit, ya penghasilannya besar, itu orang sukses. Ada yang mengatakan bahwa sukses itu identik dengan punya posisi jabatan penting. Oke? Ada yang ngomong bahwa sukses itu adalah kalau jadi orang yang terkenal. Ya, dan masih banyak sekali definisi-definisi tentang sukses. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya sukses ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang berhasil mewujudkan impiannya. Setuju nggak? Ya, jadi kalau ada orang kepengen punya impian, wah saya ingin punya penghasilan sekian, dan berhasil mewujudkannya, maka bisa dikatakan orang itu sudah sukses. Ketika orang kepingin punya rumah, kepingin punya mobil, kepingin jalan-jalan ke luar negeri, dan berhasil mewujudkannya, maka bisa dikatakan orang itu sukses, Bapak Ibu. Ya, jadi sebetulnya sukses itu adalah sebuah kondisi ketika seseorang berhasil mewujudkan impian-impiannya. Oke, dan saya tahu bahwa Anda juga pasti punya impian. Oke,
Nah, Bapak Ibu, banyak motivator, banyak orang-orang sukses di segala bidang, baik dia seorang pebisnis, dia seorang selebriti, dia seorang pakar hukum, baik dia seorang atlet, sukses di bidang apapun. Sebetulnya mereka sepakat dengan satu hal, yaitu apa? Yang namanya sukses itu selalu dimulai dengan namanya punya impian yang besar. Oke? Jadi Bapak Ibu kalau kita mau sukses, kita harus starting dari punya impian yang besar. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya yakin Anda juga punya impian dan setiap orang pada dasarnya pasti punya impian. Hanya saja Bapak Ibu, hanya saja karena sebuah kondisi ya, kadang-kadang orang itu jadi pesimis. Karena sebuah kondisi kadang-kadang orang itu menjadi takut untuk bermimpi karena mereka takut untuk atau mereka takut menghadapi kenyataan kalau mereka tidak bisa mewujudkan impiannya dan mereka takut kecewa. Sehingga mereka memutuskan untuk udahlah, saya nggak perlu bermimpi, nggak perlu muluk-muluk, yang penting cukup makan, ya kan, sehat, selesai. Nah, Bapak Ibu, amat disayangkan sebetulnya dengan pemikiran seperti ini, orang tersebut sudah memutuskan bahwa saya tidak mau lagi kejar kesuksesan. Ya, kenapa? Karena mereka memutuskan untuk berhenti untuk bermimpi. Nah, ini amat disayangkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berani untuk bermimpi ya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, apapun itu impian Anda ya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda. Bisa jadi Anda hari ini pengen punya penghasilan tertentu, Anda kepengen punya rumah pribadi ya, udah bosen jadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Mungkin Anda juga kepengen punya mobil, bagusin mobilnya, atau Anda kepengen jalan-jalan ke luar negeri, udah bosen jalan-jalan di dalam negeri, ya kan? Atau Anda ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri Anda. Saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda, tapi apapun impian Anda, pesan saya adalah satu, jangan pernah lepas impian Anda, terus berjuang untuk mencapainya. Ya, berjuang untuk mencapai impian tersebut. Nah, Bapak Ibu, sekarang gini, bagaimana Pak caranya kalau saya mau berjuang untuk mewujudkan impian-impian tersebut? Caranya bagaimana? Ya kan? Nah, ada 3 pertanyaan penting yang perlu Anda jawab, dan kalau Anda tahu jawabannya, Anda bisa mewujudkan impian Anda. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, berapa harga yang harus dibayar? Nah, Bapak Ibu, kalau sekedar bermimpi itu gratis. Kalau Anda cuma bermimpi, saya kepengen punya rumah, saya kepengen jalan, gratis. Bermimpi itu gratis. Tapi untuk mewujudkan impian, itu harus ada harga yang dibayar. Setuju tidak? Ya, ada harga yang harus dibayar. Untuk membeli rumah, ada harga yang harus dibayar. Nah, oleh sebab itu Anda cari tahu berapa harganya. Kalau hari ini Anda pengen punya rumah, Anda pengen mengincar sebuah rumah, cari tahu berapa rumah impian Anda itu. Kalau Anda hari ini ingin membeli sebuah mobil, saran saya jangan ragu-ragu, datang ke pameran mobil, datang ke showroom, minta price list, cari tahu berapa harganya. Ya, karena kita perlu tahu berapa harga yang harus dibayar untuk mewujudkan impian kita. Nah, kalau pertanyaan ini sudah terjawab, mulai kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa? Kapan Anda ingin mewujudkan impian tersebut? Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, kalau saya tanya sama orang, ya, misalkan seseorang saya tanya, Pak, kepengen sukses nggak? Pasti jawabannya kepengen. Nggak ada orang yang jawabnya nggak kepengen. Tapi kalau saya tanya, kapan Anda ingin sukses? Kapan Anda ingin kaya? Kapan Anda ingin beli mobil? Kebanyakan orang jawab apa? Ya, nanti kalau Tuhan kasih rezeki. Ya, nanti kalau Tuhan kasih saya berkat, nanti pasti saya bisa beli mobil, beli rumah, bisa sukses. Bapak Ibu, jawaban ini kelihatannya jawaban yang bijak, kelihatannya jawabannya yang diplomatis. Tapi percayalah, jawaban ini sebetulnya jawaban yang membuat seseorang tidak serius untuk mengejar impiannya. Nah, Bapak Ibu, saran saya Anda harus memutuskan kapan Anda mewujudkan impian Anda. Kalau hari ini Anda kepengen beli mobil, Anda kepengen beli rumah, Anda ingin menyekolahkan anak Anda, ya kan? Pertanyaannya, kapan mobil itu parkir di garasi mobil rumah Anda? Kalau Anda ingin punya rumah, kapan serah terima kunci rumah Anda itu diwujudkan? Oke?
Sehingga apa? Anda lebih serius. Pak, 3 tahun lagi saya harus bisa beli rumah. Ya kan? Dan Anda betul-betul mewujudkannya, mengusahakannya untuk bisa terwujud, Bapak Ibu. Dibandingkan kalau Anda cuma ngomong nanti kalau ada rezeki. Pertanyaannya kapan, Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah Anda harus tahu berapa harga yang dibayar, yang kedua Anda harus tahu kapan mewujudkannya. Nah, tiba pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan yang mau kita bahas panjang lebar di pagi hari ini, Bapak Ibu. Yaitu apa? Bagaimana caranya? Kalau Anda sudah tahu impian Anda apa, Anda sudah tahu berapa harga yang harus dibayar, dan kapan mewujudkannya, caranya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang mau kita bahas. Ini yang mau kita diskusikan. Caranya bagaimana? Kalau saya mau beli rumah dalam waktu 3 tahun, saya mau beli mobil dalam waktu setahun, kalau saya mau melunasi hutang saya dalam waktu 2 tahun, caranya. The recording has stopped. Oke, sorry Bapak Ibu, terputus ya. Kita lanjut. Oke. This meeting is being recorded. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita memutuskan untuk menjadi seorang karyawan untuk mewujudkan impian kita, ya, kita menjadi seorang karyawan atau seorang profesional untuk mewujudkan impian kita. Ada 2 pertanyaan yang perlu kita jawab untuk memutuskan apakah ini jalan yang terbaik buat kita. Ya, oke. Kalau kita jadi seorang karyawan, pertanyaan pertama, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda? Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau hari ini Anda menerima sejumlah gaji, ya, Anda sebetulnya sudah bisa menghitung gaji Anda dengan nilai gaji Anda sekarang setiap tahun itu naik berapa persen. Oke? Dan coba Anda hitung. Dengan kenaikan gaji sekian persen, kenaikan penghasilan Anda sekian persen, apakah impian yang ingin Anda wujudkan itu bisa tercapai nggak? Anda yang menghitung, Anda yang memutuskan, Bapak Ibu. Ya, Anda harus menghitung. Dengan gaji, penghasilan Anda, dan tingkat pertumbuhannya sekian persen setiap tahun, apakah impian Anda bisa diwujudkan? Kalaupun bisa, kapan? Oke? Nah, Anda yang harus menjawab. Kalau Anda mendapati jawabannya, waduh Pak, kayaknya untuk bisa mewujudkan impian saya ini, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, atau apapun impian Anda, kayaknya nggak mungkin dengan gaji saya sekarang bisa terwujud dalam waktu 3 tahun. Bisa terwujud tapi butuh waktu 10 tahun. Nah, berarti Anda harus berpikir ulang, Anda harus serius untuk mencari peluang lain untuk bisa menambah penghasilan Anda saat ini. Ya. Pertanyaan yang kedua,
Kalaupun pertanyaan Anda yang pertama adalah, misalkan jawabannya adalah, oh Pak, mungkin kok gaji saya sekarang bisa, penghasilan saya sebagai seorang profesional bisa mewujudkan impian saya. Pertanyaan yang kedua begini Bapak Ibu. Sampai kapan Anda tetap menerima penghasilan tersebut? Nah, ini Bapak Ibu. Sebagai seorang karyawan, suka nggak suka, suatu saat Anda akan kehilangan pekerjaan Anda. Kenapa? Bisa jadi karena Anda PHK dini, atau suatu saat Anda pensiun. Dan ketika Anda pensiun, ketika Anda PHK, maka penghasilan itu akan stop. Anda nggak terima penghasilan. Sebagai seorang profesional, karena faktor kesehatan, karena faktor usia, Anda suatu saat akan stop bekerja, dan ketika Anda stop bekerja, dan penghasilan itu juga akan berhenti. Nah, jadi Bapak Ibu, dua pertanyaan ini yang perlu Anda jawab. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang buruk, tidak. Tapi saya cuma mengajak Anda untuk menganalisa bagaimana kalau Anda ambil pilihan ini, bisa nggak impian-impian Anda itu terwujud. Ya, oke. Kalau kita ambil pilihan yang berikutnya, yaitu berbisnis, Bapak Ibu. Nah, kita akan bicara banyak tentang bisnis. Bapak Ibu, kalau kita ngomong bisnis ini pada garis besarnya ada dua, ya, bisnis konvensional dan bisnis franchise. Oke, apa itu bisnis konvensional? Bisnis konvensional itu adalah bisnis di mana kita harus bangun bisnis semuanya dari nol. Contoh misalkan kalau Anda ingin buka rumah makan, maka Anda mulai dari namanya rumah makannya, nama restorannya, menunya, sistem operasionalnya, semua Anda pikirkan sendiri. Ya, Anda bangun sendiri, Anda desain sendiri. Nah, itu bisnis konvensional. Dan ada satu buku, judulnya The E-Mind. Ya, buku ini menjelaskan bagaimana sih bisnis-bisnis konvensional ini peluang suksesnya. Ya, nah di salah satu babnya dia menjelaskan ternyata peluang sukses sebuah bisnis konvensional, Bapak Ibu, ya, di 5 tahun pertama 80%-nya tutup. Artinya begini, kalau hari ini ada 100 orang buka usaha, berbagai macam bidang usaha, mau itu usaha ekspedisi, jual beli mobil, buka toko, buka hotel, buka pabrik, apapun itu, 5 tahun dari sekarang, 80% tutup. Sisa cuma 20. Ya, hanya 20 usaha yang bertahan. Nah, bagaimana nasib yang 20 ini? Ternyata yang bertahan 20 ini, 5 tahun keduanya, 80%-nya tutup lagi, Bapak. Jadi dari 20, 80%-nya itu artinya 16 tutup. Berarti dari 100% setelah 10 tahun, hanya sisa 4% yang bertahan. Nah, kita lihat ya, angka perbandingannya jauh lebih banyak yang gagal dibanding yang sukses. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena begini Bapak Ibu, di bisnis konvensional tantangannya seperti ini. Yang pertama, orang berbisnis konvensional pasti akan menghadapi tantangan modal. Kita tahu bahwa bisnis pasti butuh modal. Kalau bisnisnya mau lebih besar lagi, butuh injek modal lebih besar lagi. Ya, bahkan kalau uangnya nggak cukup, cari hutang dari pihak ketiga, dari perbankan, cari investor dan sebagainya. Nah, artinya apa? Bisnis konvensional selalu punya tantangan di masalah permodalan. Oke, walaupun banyak orang mengatakan wah modal itu tidak menjadi halangan, tapi tidak bisa dipungkiri modal adalah salah satu tantangan di bisnis konvensional, Bapak. Ya, nah tetapi nggak cukup modal. Bisnis konvensional itu butuh apa? Butuh pengalaman. Setuju nggak? Hari ini kalau Bapak Ibu mau bisnis, misalkan jual beli mobil, ya paling nggak Bapak Ibu tahu lah dalam di bidang otomotif, tahu tentang mobil. Kan nggak mungkin Anda nggak ngerti sama sekali mobil, tiba-tiba jual beli mobil. Wah, itu auto bangkrut namanya, Bapak Ibu. Hari ini Anda memutuskan untuk bisnis kuliner, paling nggak Anda tahu gimana sih seluk-beluk bisnis kuliner, tahu tentang resto itu bagaimana. Ya kan, kalau Anda nggak ngerti, itu auto bangkrut. Dan tentunya kalau bisnis konvensional ini mau besar dan bisa autopilot, butuh namanya sistem. Dan kita tahu bangun sistem itu nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, bangun sistem itu nggak gampang. Butuh trial error, butuh modal, butuh SDM yang mumpuni dan sebagainya. Nah, sehingga Bapak Ibu karena butuh modal, butuh pengalaman, oleh sebab itu bisnis konvensional ini penuh dengan resiko. Dan ini terbukti dari surveinya dari buku E-Mind, hanya 4% dalam 10 tahun orang berhasil merintis bisnis konvensional. Oke? Nah, terus bagaimana dengan franchise? Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong franchise,
franchise ini punya satu kelebihan, yaitu apa? Franchise ini punya kelebihan dia sudah menyediakan sistem. Artinya kalau kita berbisnis franchise, kita beli franchise sebuah perusahaan, kita udah dikasih tahu sistemnya. Oke, misalkan kalau Anda beli franchise McDonald, Anda nggak usah pusing tentang menunya McDonald, resepnya McDonald, udah dikasih tahu semuanya. Udah ready. Ya, sistem operasional restorannya udah ready. Ya. Nah, jadi 90% kalau Anda beli franchise yang tepat, ini sukses. Oke, sukses. Tetapi Bapak Ibu, berapa modalnya? Kalau kita betul-betul mau beli franchise yang bagus, Bapak Ibu ya, franchise yang bagus, bukan franchise-franchisean, Bapak Ibu, modalnya itu nggak sedikit. Ya, modalnya nggak sedikit. Contoh, McDonald, 1,1 juta. Bukan rupiah, Bapak Ibu, US dollar. Oke, 1,1 juta US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar, let's say, 15-16 miliar, Bapak Ibu. Abnormal, ini franchise lokal, tapi juga mahal, 5 miliaran. Indomaret, 400-500 jutaan. Ya, belum termasuk biaya sewa ruko, renovasi, dan sebagainya. Bisa tembus 1 miliar, Bapak Ibu. Ya kan? Kumon, sama, antara 250-300 juta. Artinya, Bapak Ibu, bahwa bisnis franchise yang bagus pun butuh modal yang besar. Ya, nah, Pak, terus bagaimana dong? Kita sebagai karyawan ada keterbatasan income, kita franchise, kita mau konvensional juga menemui tantangan. Terus bagaimana? Nah, hari ini saya mau cerita tentang peluang di Prudential. Oke, di mana Prudential menawarkan sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Nah, di Prudential Bapak Ibu, kita akan lihat ya bagaimana peluangnya. Tapi sebelumnya saya mau ajukan pertanyaan begini. Kenapa sih kok kita bisnis asuransi? Kok nggak bisnis yang lain? Kenapa kok nggak jual makanan aja? Kenapa kok kita nggak jual handphone aja? Kenapa bisnisnya asuransi? Dan kenapa dari sekian perusahaan asuransi kita milihnya Prudential? Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, ya, ada beberapa pertimbangan. Yang jelas begini, kalau hari ini kita mau bisnis, Bapak Ibu, kita mau bisnis apapun, pertimbangan yang penting adalah kita lihat bagaimana marketnya. Setuju nggak? Kalau kita bicara market, kita bicara peluang. Gampangnya begini, kalau saya mau jualan barang ini ada nggak yang mau beli? Peminatnya ada nggak? Yang membutuhkan ada nggak marketnya? Oke, kalau kita mendapati ternyata tidak ada orang yang membutuhkan produk kita, berarti kita harus switch produk, kita harus switch bisnis kita. Oke, nah kita mau lihat bagaimana peluang market bisnis asuransi. Oke, nah Bapak Ibu, saya akan lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama atau dari dua time frame ya. Time frame yang pertama di saat pandemi. Bapak Ibu, kalau kita ngomong pandemi, saat ini ada pandemi, ada corona. Berarti di saat ada corona ini, tingkat resiko orang sakit, ya kan, itu jauh meningkat dibandingkan kondisi lagi normal. Artinya orang mulai sadar bahwa saya setiap saat bisa sakit. Setiap saat bisa saja tertular COVID-19. Dan kita tahu resiko COVID-19 bukan cuma sekedar sakit, tapi resiko terjauh bisa sampai meninggal. Ya, nah oleh sebab itu orang semakin sadar bahwa saya butuh asuransi. Kenapa sadar butuh asuransi? Karena mereka tahu bahwa mereka belum tentu siap punya dana yang cukup untuk biaya pengobatan. Apalagi sekarang ini semua bisnis lagi rem, ya, income terbatas. Mereka tidak boleh sembrono mengkonsumsikan uang mereka, sehingga mereka lebih hati-hati mengkonsumsikan uang mereka. Oke? Nah, jangan sampai ketika mereka sakit, mereka nggak punya uang untuk berobat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mereka sadar bahwa mereka butuh namanya asuransi. Ini kalau kita bicara di saat ada pandemi. Bagaimana kalau pandeminya selesai? Nah, Bapak Ibu, kalau pandeminya selesai, kita mau lihat sekarang market Indonesia. Nah, untuk membahas ini Bapak Ibu, saya ambil pembanding dengan market negara tetangga kita aja. Singapura. Nah, kita tahu bahwa Singapura ini bukan negara besar. Singapura ini kan negara kecil. Ya, penduduknya katakanlah 6-7 juta penduduk. Bapak Ibu, Prudential, perusahaan kita, Prudential, itu sudah beroperasional di Singapura itu 90 tahun lebih. 90 tahun lebih. Dan selama 90 tahun, sampai hari ini, penjualan bisnis Prudential di Singapura itu masih bagus. Artinya apa? Omsetnya masih oke.
Ya, masih banyak orang yang bisa beli asuransi. Padahal di Singapura itu sendiri perusahaan asuransi nggak cuma Prudential, banyak sekali brand asuransi yang ada di Singapura. Bahkan bisa jadi lebih banyak daripada yang ada di Indonesia. Padahal penduduknya jauh lebih kecil. Nah, sekarang kalau kita lihat Indonesia. Indonesia itu penduduknya 270 juta lebih. 270 juta lebih, Bapak Ibu. Ya, ini market yang sangat luar biasa. Terus ada yang ngomong, Pak, tapi kan nggak semuanya bisa beli asuransi. Oke, katakanlah yang bisa beli asuransi hanya 30%. Ya, berarti 270 juta saya kalikan 30%, itu kurang lebih 80 juta. Nah, 80 juta Bapak Ibu, itu 10 kali lipat lebih dari penduduk Singapura. Bayangkan, 7 juta penduduk 90 tahun nggak habis. 80 juta penduduk mau berapa tahun habis Bapak Ibu? Nggak mungkin habis. Market ini unlimited. Ya, jadi artinya kalau kita mau bisnis di asuransi di Indonesia, ini luar biasa marketnya. Sangat luar biasa. Ya, mau sampai kapanpun nggak akan pernah habis. Oke, nah ini adalah semua peluang. Tinggal kita mau milih, kita mau bergabung di perusahaan mana. Nah sekarang pertanyaan, kenapa kok saya milihnya Prudential? Simple. Kita kalau mau milih bisnis, kita mau bergabung dengan perusahaan, tentunya kita mau bergabung dengan perusahaan yang terbaik. Setuju nggak? Dan saat ini Prudential adalah perusahaan asuransi nomor 1. Oke, ini kabar baiknya. Kita adalah perusahaan nomor 1. Yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan saya. Kalau saya ngomong saya, yang mendeklar saya, berarti kecap kan nggak ada yang nomor 2. Ya, nah yang ngomong tentunya adalah media, Bapak Ibu. Ada salah satu media, saya ambil contoh misalkan, ini adalah majalah investor. Majalah investor ini adalah majalah bisnis, dan di salah satu edisi, biasanya di pertengahan tahun itu akan mengeluarkan peringkat-peringkat asuransi yang terbaik. Dan perusahaan kita langganan sebagai perusahaan asuransi nomor 1 sejak tahun 2004 sampai hari ini. Ini yang luar biasa. Nah tentunya dengan prestasi ini, dengan rekam jejak ini, membuat kita lebih percaya diri. Ketika kita mungkin di lapangan ketemu dengan calon klien dan mereka mulai mau compare atau membandingkan dengan perusahaan lain, it's okay, nggak masalah. Kita adalah perusahaan nomor 1, Bapak Ibu. Ya, itu membuka satu kredit plus buat kita semua. Kita lebih percaya diri. Ya, dan yang lebih penting lagi adalah kenapa kok kita milih Prudential? Karena Prudential sudah punya track record yang teruji. Taunya dari mana? Dari company profile-nya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, perusahaan kita ini adalah perusahaan internasional yang sudah beroperasi di 3 negara, ya, di wilayah Eropa, Amerika, dan Asia. Dan kita ini pusatnya di Eropa, di Inggris tepatnya, dan sudah berdiri sejak 1848. Bapak Ibu, 1848, 170 tahun perusahaan kita sudah berdiri. Indonesia belum merdeka, perusahaan ini sudah berdiri. Artinya perusahaan ini sudah melewati Perang Dunia I, Perang Dunia II, resesi ekonomi berulang kali, dan perusahaan ini tetap eksis, bahkan terus bertumbuh. Artinya bahwa perusahaan kita ini sudah teruji oleh waktu, teruji oleh problem, teruji dengan berbagai macam resesi, dan kita tetap survive. Jadi kalau ada kejadian luar biasa seperti hari ini, ada pandemi, perusahaan kita udah sangat pengalaman bagaimana caranya dia bisa menghadapinya. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya perlu cerita ini kenapa? Karena kita nggak kepengen bisnis itu sifatnya cuma jangka pendek. Ya, karena sekarang ini banyak di luar sana, banyak bisnis-bisnis yang juga kelihatannya menawarkan income yang menggiurkan, menawarkan peluang yang menggiurkan, tetapi sayangnya bisnis itu cuma bertahan setahun, setelah itu tutup. Ya, tiba-tiba websitenya nggak bisa diakses, kantornya udah tutup, entah pindah kemana. Bayangkan kalau kita bisnis seperti itu Bapak Ibu, setahun 2 tahun tutup, setahun 2 tahun tutup, bahkan kadang-kadang nggak sampai setahun udah tutup. Capek Bapak Ibu, ya. Dan nama baik kita juga kita pertaruhkan di sana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu tahu kalau kita mau berbisnis dengan sebuah company, apakah company ini bisa diandalkan untuk jangka panjang. Ya. Nah, dan Prudential saat ini melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia dengan total dana kelolaan 490 miliar pound sterling, Bapak Ibu, ya. 1 pound sterling kurang lebih 18.000 sekian. Jadi kalau Anda kalikan 496 miliar, silakan dihitung sendiri nolnya ada berapa, ya. Banyak sekali nolnya, Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu, dengan rekam jejak seperti ini, kita yakin bahwa Prudential adalah perusahaan yang nggak main-main. Ini perusahaan besar, perusahaan raksasa, dan tentunya kita bangga kalau kita bisa bermitra dengan perusahaan raksasa. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya? Oke. Dan tentunya yang menjadi alasan kenapa kita terjun di Prudential, karena bisnis ini relatif mudah. Serius Pak, serius. Ya, ini mudah. Dibandingkan kita mau berbisnis konvensional. Dibandingkan bahkan kita dengan franchise.
Kok bisa? Simple. Satu, karena di Prudential tidak butuh modal. Ya, hari ini Anda mau join di sini, hari ini juga langsung bisa join, hari ini juga Anda bisa menjalankan dan tanpa store modal apapun. Ya, jadi tolong digarisbawahi tanpa store modal. Jadi kita beda dengan bisnis-bisnis lain yang harus store modal. Anda nggak perlu beli produk, nggak perlu bayar membership, ya, nggak ada, Bapak Ibu. Oke, tidak pakai modal. Ini yang luar biasa, ya. Nah, kemudian mungkin di antara Anda berkata, "Duh Pak, tapi saya nggak punya pengalaman, saya nggak ngerti tentang bisnis asuransi, saya nggak ngerti dalam dunia marketing dan sebagainya, saya nggak punya pengalaman dalam dunia sales." Nggak usah khawatir, kita nggak butuh pengalaman. Dan kok bisa? Nanti saya jelaskan. Nah, karena nggak butuh modal dan nggak butuh pengalaman, jelas Bapak Ibu nggak ada resiko. Bagaimana bisa beresiko? Nggak pakai modal, ya kan? Anda nggak perlu minjam uang, Anda nggak bisa bangkrut di sini karena nggak ada resikonya. Ya, Anda nggak bisa bangkrut karena nggak pakai modal. Oke, Pak, kalau nggak ada pakai modal, nggak pakai pengalaman, nggak ada resiko, duitnya besar nggak? Kalau duitnya kecil, ecek-ecek, kaleng-kaleng juga percuma, betul kan ya? Nah, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan bagaimana sih potensi income-nya. Potensi income-nya bisa mencapai 1 miliar bahkan lebih, Bapak Ibu, dalam setahun. Nah, coba bayangkan, ada satu peluang bisnis, nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, nggak ada risiko, tapi income-nya 1 miliar per tahun. Oke? Nah, ini peluang bagus nggak, Bapak? Saya yakin ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Ya? Oke? Nah, lanjut. Bisnisnya seperti apa, Pak? Kita lihat. Di Prudential sekali lagi kita menjadi mitra bisnis. Bukan karyawan. Bukan freelance. Bukan part-timer. Ya. Saya meyakini bahwa tidak ada orang part-time, tidak ada orang yang freelance bisa jadi kaya. Nggak ada, Pak. Yang bisa jadi kaya kalau mereka betul-betul serius menjalankan bisnisnya. Baru bisa jadi kaya. Bukan maksud saya berkata gini, bukan maksud saya, oh langsung Anda full time di Prudential, Anda melepaskan pekerjaan. Bukan, maksud saya bukan itu. Maksud saya mau ngajak Anda melihat bahwa Prudential ini sebuah peluang bisnis, bukan peluang part time. Sekalipun nanti memang kenyataannya bisa jadi Anda di awal-awal mengerjakan bisnis ini dengan jam yang part time. Ya. Nah, tetapi saya mau ngajak Anda melihat bahwa ini peluang bisnis, bukan peluang part time. Oke? Karena kalau Anda melihat ini sebagai peluang part time, peluang freelance, pasti Anda akan menjalankan bisnis ini dengan pola pikir, ya kalau sempat saya kerjakan, kalau enggak saya kerjakan. Betul nggak, Bapak Ibu? Dan Anda nggak bakal sukses, Anda nggak bakal kaya dari bisnis ini kalau dengan cara seperti itu. Ya, oke. Kita sebagai apa sih? Mitra bisnisnya sebagai apa sih? Kita sebagai distributor produk asuransi, Bapak Ibu. Distributor. Ya, distributor. Bukan sebagai sales, tapi sebagai seorang distributor. Nah, kita tahu dalam dunia dagang yang namanya distributor itu secara umum lebih kaya daripada retailer. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya, oke, kita lihat. Kalau kita join hari ini, kita nggak bisa langsung jadi distributornya dulu. Kita join sebagai retailernya dulu. Yaitu apa? Sebagai seorang agen. Nah, jadi walaupun Anda nanti ujung-ujungnya jadi distributor, Anda ujung-ujungnya bisnis, tapi dimulai dengan jadi seorang agen terlebih dahulu. Tanpa memandang Anda ini sekarang background-nya seorang direktur, seorang pengusaha, Anda seorang profesional, kita semua start sebagai seorang agent. Dan sebagai seorang agent, kita punya tugas adalah menjual polis, Bapak Ibu. Loh, kenapa sih kok kita harus jualan? Nah, tujuannya satu sebetulnya, kita mau belajar. Ya, kita mau belajar jualan polis itu seperti apa. Kenapa kok kita perlu belajar? Coba Anda bayangkan begini. Kalau hari ini Anda punya toko handphone, ya, dan Anda menggaji karyawan Anda untuk membantu Anda menjual handphone. Pertanyaan saya, siapa yang mengajari karyawan Anda? Siapa yang men-training karyawan Anda? Tentunya kan Anda. Nggak mungkin toko sebelah. Nah, oleh sebab itu, sebelum Anda bisa men-training karyawan Anda sendiri harus tahu bagaimana cara menjual handphone tersebut. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sebagai agent sebetulnya tujuan kita yang utama adalah kita mau belajar tahu caranya seluk-beluk jual polis itu seperti apa. Oke? Nah, dan sebagai agent kita dapat kompensasi berupa apa sih? Komisi dan bonus. Oke, kita lihat ya. Sebagai agent, komisi yang kita terima bagaimana? Nah, Bapak Ibu, yang menarik begini. Kalau di asuransi itu bedanya dengan kita jual produk lain begini.
Kalau kita jual, let's say Anda jual sebuah barang, katakanlah Anda jual rumah, Anda jual mobil, Anda jual handphone. Jual satu barang, terima profit satu kali. Setuju nggak? Betul ya? Jual satu barang, terima profit satu kali. Tapi kalau di asuransi, Anda jual satu polis, Anda terima profit nggak satu kali, tapi 60 kali, alias 60 bulan atau 5 tahun. Ini yang luar biasa, dari satu kali transaksi. Nah, berapa nominalnya? 30%, 30%, 5%, 5%, 5%. Oke? Nah, Bapak Ibu, jadi dari satu kali transaksi bisa terima komisi sampai 5 tahun. Bahkan nggak cuma komisi, Anda terima juga bonus 12% tahun pertama, 13,5% tahun kedua. Jadi kalau di total, Bapak Ibu, kita bisa mencapai 100% profit dari satu kali transaksi. Luar biasa. Coba bayangkan, mau bisnis apa nggak pakai modal, tapi terima profit 100%. Oke, supaya lebih jelas, supaya Anda lebih paham, maksudnya terima profit 5 tahun itu bagaimana sih? Saya kasih simulasinya. Ya, contoh misalkan, di bulan pertama, Anda berhasil jual satu polis asuransi dengan nilai premi 1 juta per bulan, katakanlah kepada si A. 30%-nya berarti 300.000. Betul ya? Di bulan kedua, Anda jual lagi polis yang kedua, nilainya preminya sama 1 juta. Dari si B ini, Anda terima 300.000. Si A di bulan kedua, dia akan store premi lagi. Kenapa? Karena orang ikut asuransi, beli asuransi premi nggak cuma store satu kali. Rata-rata store-nya bisa 10 tahun, 20 tahun, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, di bulan 2 ketika dia store premi lagi 1 juta, ketika si A store 1 juta, Anda terima lagi 300.000 di bulan kedua. Berarti di bulan kedua Anda dapat 600.000. Di bulan ketiga Anda dapat si C. Beli premi 1,5 juta, 30%-nya 450.000. A dan B store premi lagi di bulan ketiga. Berarti Anda terima lagi dari A dan B 600.000. Totalnya bulan ketiga Anda terima 1,50 juta. Kalau di bulan 4 terjadi lagi penjualan dengan premi 2 juta, dengan pola yang sama, income Anda meningkat jadi 1,650. Nah, coba Anda perhatikan, ya. Di sini ketika Anda jualan, income Anda secara konsisten akan naik terus. Nah, itu sebabnya bisnis ini bisa memberikan konsistensi profit Anda terus naik. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau di bulan pertama mungkin preminya nggak seberapa. Mungkin Anda waktu itu belum melirik. Ya, 300.000, 500.000, 1 juta mungkin nggak terlalu melirik. Tapi jangan kaget di akhir tahun setelah 1 tahun bisa jadi penghasilan kita dari jualan saja itu bisa terima penghasilan lebih dari seorang manajer. Ya, seperti itu. Oke, itu kalau kita jadi agen. Nah, step berikutnya, kita bisa promosi menjadi seorang leader. Leader ini ibaratnya kalau bisnis ini sebagai seorang distributor. Ya, nah sebagai orang distributor tentunya kita tahu distributor jual barangnya nggak langsung ke end user. Jual barangnya melalui apa? Dia gandeng beberapa retailer untuk membangun jaringan distribusi. Betul ya? Nah sama, kita sebagai leader di sini tugas utamanya bukan lagi fokus jualan, tapi kita membangun tim, membangun jaringan distribusi. Dan disinilah aset bisnis kita mulai dibangun yang nanti kelak bisa memberikan penghasilan pasif atau passive income. Nanti kita lihat. Ya, oke. Sebagai leader di level pertama itu adalah AAD, Associate Agency Director. Ya, jadi kalau setelah jadi agen, Anda bisa promosi jadi AAD. Nah, setelah Anda jadi AAD dan Anda rekrut satu agen, Anda ajak teman Anda jadi agen, Anda training, Anda pinterkan teman Anda, dan teman Anda akhirnya berhasil jualan polis asuransi juga, Anda terima off-riding. Ya, off-riding. Off-riding ini sebetulnya seperti komisi, tapi bukan dari penjualan Anda secara pribadi, tapi dari tim Anda. Nah, off-riding-nya berapa besar? Tahun pertama 13,5, tahun kedua 9, total 22,5% dari satu agen. Nah, Pak, saya dibatasin berapa agen? Unlimited. Anda mau rekrut 4 agen, 5 agen, 10 agen, 20 agen, 30 agen, dan seterusnya. Tidak dibatasi. Loh, berarti kalau saya punya agen banyak, bisa kemungkinan dapat omset lebih banyak, income lebih banyak. Yes. Seperti itu. Anda di sini kalau bisa rekrut sebanyak mungkin, membangun tim sebesar mungkin, maka potensi dapat omset juga semakin besar, sehingga penghasilan Anda juga semakin besar. Ya, nah, kemudian di level berikutnya lagi, kalau Anda sebagai AD bisa capai target, Anda jadi AD. Sebagai AD,
Kalau Anda rekrut seorang agen langsung, Anda terimanya 33%. Lebih besar daripada seorang AAD yang 22,5%. Ya. Nah, dan di bawah struktur Anda mungkin ada seorang AAD, Anda terima 10,5% dari seluruh omset penjualan tim AAD Anda. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, AD ini adalah posisi yang paling tinggi. Jadi kalau kita simpulkan, posisinya adalah agen, AAD, AD. Selesai. Nah, berarti semua agen yang bergabung di Prudential, ujung-ujungnya kepingin jadi AD. Betul. Ya, karena AD adalah posisi yang lebih tinggi. Posisinya ini memungkinkan kita dapat income lebih besar. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sebagai AD dan berhasil mempromosikan AD, kita disebut dengan AD1, kemudian AD2 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya. Ada EAD, AD5, AD4, AD3, AD2, AD1. Nah, apa yang dimaksud dengan AD1? AD1 ini artinya seorang AD yang punya satu AD di bawahnya. AD2 maksudnya adalah seorang AD yang punya dua AD, dua level AD di bawahnya. Dan seterusnya, AD3, AD4, AD5. Dan kita maksimal mencapai sebagai AD6 atau kita sebut dengan EAD. Kalau ke bawah di level maksimal 6 level. Ke samping berapa Pak? Tidak dibatasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bisa mempromosikan seorang AD, kita coba bayangkan, saya mau ngajak Bapak Ibu bayangkan, AD itu bukan agen biasa. AD itu berarti adalah seorang agen yang sudah berpengalaman, bahkan dia nggak cuma promosi, tapi dia juga berhasil mempromosikan orang. Berarti AD ini adalah orang yang sudah cukup mumpuni, cukup mandiri, bisa menjalankan bisnis ini, tanpa harus terus-menerus disupervisi oleh AD di atasnya. Betul kan? Nah, Anda coba bayangkan, kalau Anda punya banyak AD, Anda nggak perlu lagi repot-repot untuk setiap hari untuk memonitoring, setiap hari untuk ngurusin mereka. Mereka semua punya kepentingan sendiri-sendiri untuk ngembangin bisnisnya mereka sendiri-sendiri. Artinya apa? Suatu saat Anda mulai menerima namanya passive income. Dengan cara apa? Mencetak banyak AD. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Mencetak banyak AD. Nah, Bapak Ibu, jadi semakin banyak AD yang kita hasilkan, maka kita penghasilannya semakin pasif. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saat ini banyak sekali orang-orang yang dengan background pekerjaan yang bagus. Bahkan mereka kalau ngomong finansial mungkin nggak kekurangan, mereka nggak butuh, sebetulnya udah cukup. Tapi kenapa mau join di Prudential? Ada satu yang mereka cari, yaitu apa? Mereka ingin dapat passive income. Seorang direktur, dia tahu bahwa satu saat dia akan pensiun. Dan ketika pensiun, income-nya berhenti. Dan dia tahu di Prudential ada passive income. Dan dia mau join. Seorang dokter, seorang pengacara, mereka tahu mereka dapat income kalau mereka praktek. Tapi kalau mereka nggak praktek karena sebuah kondisi, mereka income-nya stop. Oleh sebab itu mereka mencari passive income. Dan Prudential adalah salah satu cara untuk memberikan passive income dengan mudah. Ya, oke, lanjut. Bisnis plan-nya bagaimana Pak? Maksudnya bisnis plan itu apa? Bisnis plan itu adalah gambaran future kita. Bisnis ini kalau ditekuni di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, bagaimana potensi bisnisnya. Nah, ini yang disebut dengan bisnis plan. Bapak Ibu mau bisnis apapun, itu butuh namanya bisnis plan. Ya, supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih mantap lagi, apakah bisnis ini layak dikerjakan atau enggak. Nah, bagaimana bisnis plan-nya Prudential? Saya akan tunjukkan 5 tahun aja. Ya, saya nggak mungkin tunjukin sampai 10 tahun, terlalu panjang. Saya kasih proyeksi 5 tahun. Di tahun pertama, kalau kita jadi agent, fokusnya selling, ya, Anda bisa dapat income minimal 7 juta. Minimal, ya, minimal 7 juta. Pak, kalau minimal berarti nggak bisa dibawanya lagi dong? Ya, sebetulnya bisa aja. Kalau Anda tidak ikuti strategi saya. Tapi kalau nanti ada join dan Anda ikuti strategi kita, minimal 7 juta. Minimal. Berarti bisa lebih. Yes, 10, 20, 30 bisa aja. Oke? Nah, dan Bapak Ibu, Anda tinggal ikuti caranya. Nanti kita akan tunjukin caranya. Oke? Kemudian, kalau Anda capai target, Anda bisa promosi sebagai AAD. Tadi saya sudah sempat singgungan jadi AAD. Nah, AAD kita bangun jaringan distribusi, fokus ke tim. Di sini income Anda bisa loncat ke 30 juta per bulan. Anda lihat dari 7 juta ke 30 juta. Lompatannya berapa sekian persen.
Ya. Nah, kemudian setelah Anda sebagai AAD dan mencapai target, Anda bisa promosi lagi sebagai AD. Tim Anda semakin besar dan di sini Anda dapat penghasilan 60 juta per bulan. 60 juta. Dan di tahun berikutnya ketika Anda sebagai AD, AAD Anda bisa jadi AD juga. Betul ya? Masih ingat tadi ya? Anda AD menghasilkan satu AAD, menghasilkan satu AD, maka Anda disebut dengan AD1. Di sini penghasilan Anda 85 juta. Dan seterusnya lagi, kalau Anda bisa AD1 Anda mencetak AD juga, berarti Anda sudah menjadi AD2 dan seterusnya, AD3 dan seterusnya. Anda di sini dapat penghasilan lebih dari 100 juta. Artinya apa? Artinya saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, ini loh, ada sebuah peluang bisnis 5 tahun dari sekarang tanpa pakai modal, tidak butuh pengalaman, tapi bisa kasih income 100 juta per bulan. Mungkin Anda yang berkata, Pak, cari 100 juta per bulan di luar sana juga banyak. Yes, banyak. Tapi pertanyaannya, berapa modal yang harus diputar? Di sini nggak pakai modal. Oke? Lanjut, Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau Anda ikuti cara saya, Anda pasti dapat income minimal 7 juta. Betul ya? Oke, saya akan tunjukkan cara formula paling gampang untuk dapat 7 juta. Simple. Satu hari cukup sharing ke satu prospek. Sharing atau cerita. Oke ya? Saya tidak pakai kata jualan. Saya pakai kata istilah sharing atau cerita. Maksudnya gimana? Oke, Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman begini? Anda mampir ke sebuah rumah makan, katakanlah rumah makan itu baru ya, restorannya baru, Anda coba nyicip, enak. Ya, enak. Saking enaknya Anda waktu pulang ya atau kembali ke kantor ketemu teman Anda cerita begitu antusias tentang lezatnya menu masakan dari restoran tersebut. Dan akhirnya teman Anda mendengarkan cerita Anda dengan seksama dan dia akhirnya kepingin juga nyoba dan akhirnya mereka coba. Ya, pernah nggak Anda punya pengalaman seperti itu? Saya yakin setiap orang pernah ya, mungkin Anda sharing tentang makanan atau Anda sharing tentang film dan sebagainya. Nah, itu saya sebut dengan sharing. Nah, pertanyaan saya, Anda diajarin nggak sama pemilik restoran tadi cara presentasi dan sebagainya? Enggak kan? Anda nggak perlu diajarin cara presentasi makanannya, tapi Anda bisa cerita begitu baik, begitu antusias. Ya, nah itu yang disebut dengan sharing. Nah, di Prudential juga melakukan hal yang sama. Anda cukup sharing ke satu prospek. Bahkan Anda diajarin cara sharingnya. Oke. Nah, kalau 1 minggu 5 hari kerja, berarti Anda udah sharing ke 5 prospek. Setuju? Nah, statistik membuktikan dari 5 orang closing 1. Saya ulangi, dari 5 orang closing 1. Artinya kalau Anda coba sharing ke 5 orang, 1 closing. Ya, kalau nggak percaya nanti dicoba. Saya anggap rata-rata ambil 1 juta per bulan. 1 juta per bulan preminya. Kalau saya bulatkan setahun, anggap 10 juta. Ya, biar mempermudah perhitungan. Berarti dalam 1 minggu, sudah sharing ke 5, dari 5, minimal 1 mau, yang mau ambil premi 10 jutaan per tahun. Betul ya? Berarti 1 bulan kalau ada 4 minggu, Anda dapat 4 nasabah, yang dikalikan 4 berarti 40 jutaan premi Anda udah dapat. 1 tahun saya anggap cuma 10 bulan, dipotong lebaran, dipotong dengan Natal dan sebagainya. Berarti tinggal dikali 10 bulan ketemu angka 400 juta Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, berarti kita lihat nih, dengan pola seperti ini sebetulnya cari angka 400 juta nggak sulit. Setuju ya? Nggak sulit. Saya yakin Anda pasti bisa. Kenapa? Karena bisa jadi yang pertama, rasio closing Anda nggak mungkin 1:5 terus. Berjalan dengan waktu, rasio closing Anda bisa meningkat. Dan saya yakin bahwa Anda suatu saat bisa dapat nasabah lebih dari 1 juta. Ya. Nah, jadi artinya kalau Anda bisa konsisten 1 hari sharing ke 1 prospek, sebetulnya Anda bisa dapat 400 juta itu dengan gampang. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat. Ya. Kalau mau dapat income, ternyata Prudential nggak minta 400 juta. Saya anggap diskon 50%. Ternyata cuma butuh 200 juta saja, Anda sudah bisa dapat. Loh kok bisa Pak? Kita lihat, 42% dikalikan 200 juta, itu 84 juta. 42%-nya dari mana Pak? Dari 30% komisi plus 20% bonus. Ya, ini saya hitung dari tahun pertamanya saja. Anda dapat 84 juta per tahun. Saya bagi 12 bulan berarti rata-rata 7 juta. Oke, terbukti ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda ikuti formula ini, minimal 7 juta dapat. Minimal. Oke ya. Nah,
sekarang Pak, apa yang saya dapatkan lagi selain saya dapat income? Anda dapat namanya penghargaan di sini. Anda dapat reward. Bapak Ibu, kalau Anda berprestasi, ya, tidak perlu nunggu jadi AD, bahkan jadi agent pun Anda sudah bisa dapat penghargaan, ya. Dan penghargaan kita ini banyak sekali, tapi di antaranya yang penghargaan besarnya adalah kita sebut dengan Star Club. Nah, Anda bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri. Tahun ini kita punya target, kalau capai tahun depan kita jalan-jalannya ke London, ya, atau ke Korea, atau ke Edinburgh. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, saya tahu mungkin di antara Anda mungkin ada yang sudah pernah ke luar negeri dan Anda mungkin merasa saya kalau ke luar negeri bisa pakai uang sendiri. Saya percaya Anda bisa, ya. Tapi saya mau katakan begini, itu beda dengan jalan-jalan sendiri atau kita ikut tur pada umumnya. Kenapa? Karena pengalaman yang Prudential beri, fasilitas acaranya itu benar-benar excellent. Ya, contoh misalkan Bapak Ibu, saya pernah waktu itu jalan-jalan, ya waktu itu acara makan malam. Nah, Anda tahu Bapak Ibu, waktu makan malam kita nggak di restoran, kita makannya di Stadium Nou Camp Bapak Ibu. Ini luar biasa. Stadium sepak bola markasnya klub elit Barcelona. Ya, sebelum makan malam kita diajak tur dulu, lihat museumnya, terus makan malam, pertunjukan di sana. Ini luar biasa. Artinya saya walaupun punya duit, saya bisa ikut tur. Nggak mungkin ada tur yang memberikan paket makan malam di Stadium Nou Camp, Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi kalau misalkan di antara Anda, Pak, saya kepengen keluar negeri, saya kepengen keluar negeri, punya impact keluar negeri. Good news buat Anda. Bisa jadi tahun depan Anda keluar negeri. Ya, dan itu gratis. Oke, Pak, tapi saya nggak punya. Serius. Tadi Bapak katakan nggak perlu butuh pengalaman, itu serius nggak bisa sukses? Yes, Anda nggak butuh pengalaman, Anda bisa sukses, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena begitu Anda join di Prudential, Anda disupport. Anda nggak sendirian. Disupport oleh siapa? Disupport oleh company kita sendiri, Prudential, disupport oleh agency, dan Anda disupport oleh leader Anda. Kita lihat, apa support dari Prudential? Jelas, Prudential kan support dengan produk-produk yang kompetitif, yang bagus-bagus Bapak Ibu. Prudential akan support dengan teknologi yang canggih. Prudential akan support dengan sistem sehingga memungkinkan suatu saat bisnis kita bisa autopilot. Prudential juga akan support dengan training-training. Ya, nah kita lihat nih dari produknya dulu. Pak, produknya layak jual nggak? Produknya kompetitif nggak? Nah ini saya akan tunjukkan satu video testimoni di mana ini adalah produk unggulan kita namanya PPH Plus. Ya, ini produk kesehatan. Di mana produk kesehatan ini kenapa keunggulan? Karena kita membayar tagihan sesuai tanpa limit, ya, membayar tagihan rumah sakit tanpa limit. Istilahnya orang sekarang ngetrennya on bill, oke? Tanpa limit. Jadi mau beli obat, habis berapapun obatnya kita bayar, habis berapapun operasinya kita bayar, asal satu nggak melebihi dari limit tahunan. Itu aja. Nah ini ada testimoni dari seorang pasien COVID-19 dan kebetulan beliau ini selain sebagai agen, selain sebagai nasabah, beliau juga seorang agen. Ya, yuk kita dengarkan. Saya Monang Siombing. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita udah dengar ya bagaimana dia merasa puas dengan pelayanan dari Prudential sehingga bisa dirawat di kelas VVIP, bukan kelas bangsal, bukan kelas umum, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi pasien tersebut memutuskan tidak berobat di rumah sakit rujukan pemerintah,
tapi menggunakan fasilitas dari Prudential dan tentunya dapat pelayanan yang lebih maksimal. Nah, sama untuk penyakit-penyakit lain pun tetap bisa di-cover dengan produk PPH Plus ini. Ya, lebih jelasnya Anda bisa ikut training ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Prudential support dengan teknologi. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita sebagai agen Bapak Ibu, kita dapat support teknologi sehingga memudahkan kita menjalankan bisnis ini. Contoh diantaranya kita dapat download namanya aplikasi Proofforce. Di aplikasi ini Bapak Ibu kita bisa menjalankan bisnis kita lebih mudah. Sebagai contoh, dulu waktu saya jual asuransi, ya saya belum ada Proofforce, saya harus jualan pakai paper, pakai kertas, ya. Dan itu butuh proses administrasi yang lebih panjang. Ya, coba Anda bayangkan. Saya datang ke nasabah, saya presentasi, dia tertarik, terkadang saya harus pulang, balik ke kantor, buat proposal, di hari yang berbeda datang lagi, oke? Kemudian saya sajikan, nasabah setuju, isi formulir, di kertas, di formulirnya ya. Kemudian saya kembali lagi ke kantor, dikirim keesokan harinya oleh kantor ke kantor pusat, mungkin butuh 2-3 hari, kemudian baru disetujui. Jadi dari pertama kali ketemu sampai polis itu jadi Bapak Ibu itu bisa lebih dari seminggu. Itu dulu. Sekarang yang terjadi apa? Kita pakai Proofforce, datang ke nasabah, presentasi, tertarik, saat itu juga langsung bisa hitungkan proposalnya, buat proposalnya melalui aplikasi Proofforce, kita jelaskan, tertarik, saat itu juga langsung dia bisa close, isi formulir, kita kirim, dan dalam hitungan menit, polis jadi. Jadi dalam nggak sampai sehari, polis jadi. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita mengalami percepatan bisnis dengan aplikasi Proofforce, ya. Dan di Proofforce ini kita bisa memonitoring pertumbuhan bisnis kita dengan detail melalui aplikasi ini, Bapak Ibu. Oke, Pulse bagaimana? Sama. Nasabah kita juga dapat aplikasi namanya Pulse. Ini aplikasi canggih, Bapak Ibu. Sekarang ini nasabah bisa mengajukan klaim melalui aplikasi ini. Nasabah bisa memantau polisnya, keberadaan polisnya melalui aplikasi ini. Bahkan nasabah bisa konsultasi dengan dokter melalui aplikasi Pulse. Luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Apa itu ProAccess? ProAccess juga sebuah fasilitas aplikasi nasabah bisa melakukan perubahan investasi, mantau polisnya juga melalui ProAccess. Oke, nah teknologi-teknologi inilah yang bentuk support dari Prudential sehingga kita memudahkan kita menjalankan bisnis ini. Ya, oke, lanjut. Pak, apa support dari agensi? Nah, agensi itu apa? Agensi kita namanya Harvest, Bapak Ibu. Ya, Harvest Agency ini ibaratnya seperti sekolah bisnis. Seperti sekolah bisnis. Saya analogikan seperti sekolah bisnis. Kalau Anda hari ini sekolah bisnis kan Anda bayar. Betul ya? Anda bayar, Anda dapat ilmu. Oke? Nah, tapi kalau di Prudential, di Harvest sebaliknya. Anda dapat duit plus Anda belajar bisnis. Oke, Anda nggak ngeluarin duit malah dapat duit belajar bisnis. Loh, kok bisa? Karena di Harvest ini kita menyediakan sistem pengembangan bisnis, training-training yang ngajarin kita bagaimana cara menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh, selama pandemi ini kita menyediakan ya, ada fast start, ada mapping class, ada Monday motivation, ada morning coffee. Setiap kelas ini tujuannya satu, yaitu apa? Ingin membantu Anda, memfasilitasi Anda supaya gampang untuk menjalankan bisnis Prudential. Yang tadinya Anda nggak punya pengalaman, Anda bisa menjalankan bisnis ini. Nah, itu sebabnya tanpa pengalaman pun Anda bisa. Karena ada yang ngajarin. Karena ada trainingnya. Sedangkan kalau di bisnis lain, misalkan Anda mau jual beli mobil, Anda mau buka restoran, nggak ada trainingnya Bapak Ibu. Ya trainingnya di pengalaman sebelumnya, di pekerjaan Anda sebelumnya. Nah, kalau di sini nggak perlu. Ya, nah berikutnya lagi dan Anda disupport oleh seorang leader. Siapakah leader itu? Leader adalah seorang mentor. Anda nanti kalau punya kesulitan, punya kendala, punya tantangan di lapangan, Anda bisa setiap saat hubungi leader Anda, konsultasi, tanya-tanya, dan leader Anda akan membimbing Anda, memberikan way out, ajak diskusi, cari jalan keluarnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu, ini mahal ya, karena pada hakikatnya semua orang sukses pasti butuh seorang mentor, mau di bidang apapun itu, ya. Dan di luaran sana sangat sulit kita mendapatkan mentor, sangat sulit, karena tidak semua orang bersedia mau jadi mentor, ya kan? Ya, kepentingannya apa mau jadi mentor? Tetapi di Prudential, kabar baiknya, setiap dari Anda punya mentor, pasti punya mentor, nggak mungkin nggak punya mentor, ya. Dan itu yang membuat Anda
bisa sukses di Prudential. Oke, jadi nggak ada alasan buat Anda nggak bisa sukses, karena Anda disupport oleh company yang luar biasa, Anda disupport oleh sekolah bisnisnya, yaitu Harvest Agency, dan Anda juga disupport oleh leader Anda. Pasti Anda bisa sukses. Ya, nah kalau Anda hari ini sudah mendengar penjelasan saya dan Anda memutuskan untuk mau bergabung, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya simple. Setelah ini langsung download aplikasi Proofforce, ya, dan Anda isi aplikasi agent. Caranya bagaimana? Tanya sama orang yang mengundang Anda. Ini sebagai langkah awal Anda untuk bergabung di bisnis ini. Dan yang paling penting setelah Anda melakukan proses administrasi ini, Anda segera ikuti training Fast Start. Training Fast Start ini adalah training basic untuk Anda memulai bisnis ini. Dan kabar baiknya, training Fast Start ini gratis. Ya, training Fast Start terdekat adalah Selasa depan, Bapak Ibu. Jadi setiap Selasa sampai Jumat, kita pasti ada training Fast Start ini. Ya, kita ada 4 modul, modul 1, 2, 3, 4. Di modul 1, kita akan belajar tentang asuransi kesehatan dan konsep asuransi itu bagaimana. Di modul kedua, kita akan belajar bagaimana cara menjual asuransi kesehatan tersebut. Ya, di modul 3, kita akan bicara tentang asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, dan di modul 4, kita bicara tentang bagaimana cara menjualnya produk asuransi jiwa dan sakit kritis tersebut. Ya, sekali lagi ini gratis Bapak Ibu, ini gratis. Anda ikuti aja. Oke, nah Bapak Ibu, saya nggak akan memperpanjang lagi, ya, saya nggak memperpanjang lagi presentasi saya. Pertanyaannya begini, apa yang harus Anda lakukan setelah Anda mendengar ini? Simple. Kalau menurut Anda bisnis ini tidak cocok, nggak usah join. Nggak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda. Tapi kalau menurut Anda bisnis ini masuk akal, memungkinkan, jangan ragu-ragu, segera ambil keputusan hari ini juga untuk join. Kenapa? Karena peluang maksud saya mungkin tidak datang untuk kedua kalinya. Jadi jangan sampai ada satu peluang pun yang terlewatkan. Ya, now, no opportunity wasted. Oke? Mungkin selama ini Anda sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong dong, buka jalan. Tunjukkan jalanmu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi situasi yang sulit, untuk mencapai impian-impian saya. Mungkin itu doa Anda. Nah, dan bisa jadi hari ini, melalui acara ini adalah jawaban dari doa Anda. Dan Anda tidak pernah tahu Anda bisa berhasil atau tidak kalau Anda tidak pernah mencoba. Ya, dan kabar baiknya untuk mencoba, peluang ini tidak ada modal yang disetor dan tidak ada resiko. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, saya nggak akan memperpanjang lagi, ya. Dan sebagai penutup saya mau ingatkan jangan lupa melakukan registrasi ya di Bitly Prudential POP, isi kode POP-nya sesuai dengan informasi dari orang yang mengundang Anda. Oke. Baik, itu aja. Kalau misalkan Anda ada pertanyaan, Anda bisa tanya sama orang yang mengundang Anda. Ya, tanya sama mereka, jangan tanya sama orang lain, jangan tanya sama tetangga kiri, tetangga kanan, jangan ya. Karena mereka belum tentu bisa memberikan informasi yang tepat, tapi tanya sama orang yang mengundang Anda. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktu yang Anda luangkan untuk ikuti acara ini dari awal sampai akhir. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ini. Pak, ada benar jual asuransi harus beli dulu? Oke. Jadi kalau mau join jadi agen, tidak harus beli asuransi terlebih dahulu, tidak harus. Tetapi alangkah baiknya kalau Anda punya asuransi sebelum Anda menjual asuransi. Alangkah baiknya. Ya bagaimana Anda bisa lebih yakin menjual ketika Anda sendiri belum tahu rasanya. Ingat tadi cerita saya. Ya, ingat cerita saya. Anda bisa cerita begitu antusias tentang nikmatnya sebuah menu kalau Anda sendiri sudah menikmati, mencicipi menu tersebut. Tapi kalau Anda nggak pernah menikmati, Anda tentu ceritanya akan berbeda. Ya, nah kalau nggak suka jualan asuransi bagaimana? Oke, saya dulu juga orang yang nggak suka jualan asuransi. Ya, saya juga orang tipikal yang suka jualan asuransi. Ya, tapi saya percaya begini, Bapak Ibu. Kalau kita mau bisnis, mau nggak mau bisnis apapun, kita harus belajar jualan. Kalau hari ini Anda nggak mau jualan, berarti itu sama dengan Anda nggak mau berbisnis. Karena bisnis tanpa jualan itu nggak mungkin. Ya, dan kabar baiknya, Anda bisa suka dengan jualan
karena Anda memutuskan untuk mau belajar dan mencintainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, saya dulu juga nggak suka, ya, saya dulu benci jualan. Saya merasa bahwa saya nggak mampu jualan, oke? Karena background saya adalah orang teknik.